warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trindra Gunawan dan saya dari IFP 2M. NIM saya adalah 1911035. Di sini saya ingin membuat video untuk tugas ketiga dari Bapak Vivi di mata kuliah Komunikasi Publik dengan judul Pesan dan Teknik Penyampaian Efektif bagi Komunikator. Di sini sebelum kita memasuki materi, apa yang saya ingin bahas adalah kita harus tahu dulu apa itu komunikator. Dalam komunikasi publik dapat dilakukan oleh siapapun. Dapat pula dilakukan oleh seorang komunikator publik profesional. Jadi istilahnya komunikator itu adalah orang yang sudah profesional dalam bidang public speaking. Yang termasuk komunikator publik profesional antara lain adalah manajer, staff dari PR atau humasnya itu, wartawan, dan juga banyak lagi selain itu. Manfaat menjadi komunikator yang handal itu adalah memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalau kita kita handal dalam public speaking, itu juga akan memudahkan kita mendapatkan pekerjaan. Hal lainnya adalah komunikasi untuk mengejar target. Jadi kalau kita mahir dalam komunikator, kalau misalnya kita diberikan tugas atau diberikan tanggung jawab, kita mampu mengejar target dengan lebih efektif karena kita bisa berkomunikasi dengan tiap-tiap anggota-anggota dari kelompok kita itu, dan kita juga mampu diserahkan tanggung jawab sebagai pemimpin tim. Ini juga berhubungan dengan yang poin sebelumnya, karena kita karena kita handal dalam berkomunikasi, itu yakni menjadi komunikator, kita juga kadang diserahkan tanggung jawab sebagai pemimpin yang kita bakal diberikan bawahan-bawahan. Dan manfaat lainnya adalah membuka kesempatan baru. Kalau kita menjadi komunikator yang handal, pasti juga kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan baru, seperti misalnya kita pada saat handal dalam bercengkrama dengan orang-orang yang memiliki, misalnya seperti bos-bos. Kalau kita sering-sering berkomunikasi dengan mereka, mungkin kita akan diberikan kesempatan kerja di bagian-bagian lain, akan mendapatkan promosi juga karena kita handal dalam membawa diri kita. Strategi yang digunakan oleh komunikator yang handal. Jadi untuk menjadi komunikator yang handal itu juga pasti mempunyai strategi masing-masing. Salah satunya yang paling penting adalah mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita pengen menjadi komunikator yang handal, kita harus juga mampu mendengarkan pendapat orang, dan itu nggak cuma hanya mendengarkan, tapi juga betul-betul meresapi apa yang mereka katakan. Jadi kita bisa membalas apa yang mereka katakan dan memberikan jawaban-jawaban jika mereka membutuhkan solusi atau kritikan, dan jangan menyela pembicaraan mereka. Jadi kalau sebagai kunci bagi komunikator yang handal itu tidak sering menginterupsi apa yang mereka katakan, dengarin apa yang mereka katakan sampai selesai, dan kalau misalnya setelah mereka selesai berbicara dengan kita, baru kita memberikan inputan, memberikan masukan. Boleh kita menyela kalau misalnya memang butuh atau memang mereka terlalu menyimpang dari poin-poin yang mereka perlu bawakan. Jadi mungkin kita bisa menginterupsi, tapi tidak untuk menyela berlebihan. Bersikap terbuka dan transparan. Jadi kalau misalnya hampir sama seperti halnya yang poin pertama, yang menyela dan dalam pembicaraan, bersikap terbuka juga istilahnya pada saat kita memberikan inputan kepada seseorang, kita tidak boleh terlalu menutup-nutupi apa yang kita ketahui gitu loh. Kita harus transparan dalam memberikan kritikan. Jadi walaupun memang kritikan itu pedas, tapi kalau itu benar, lebih baik dikatakan. Dan menjadi komunikator yang handal itu juga perlu up to date dengan berita-berita masa kini. Jadi misalnya kita nggak bakal buntu pada saat orang-orang lain memintai pendapat kita, karena kita tahu banyak hal tentang berita-berita terkini. Kita bisa memberikan pendapat-pendapat apa yang istilahnya mereka keluhkan. Kita bisa memberikan solusi juga bagi mereka. Membaca bahasa tubuh ini mungkin hampir sama kayak seperti yang pertama kali ya, karena kita mendengarkan, kita juga harus bisa melihat bahasa-bahasa tubuh mereka, apakah mereka sedang berbohong ke kita atau mereka
menghindari topik-topik yang kita pengen dapatkan dari mereka. Jadi istilahnya kalau misalnya kita harus pintar-pintar membaca gerak-gerik bahasa tubuh mereka. Mungkin sampai sini aja kali ya materi yang saya akan bawa, yang bisa saya bawakan, karena juga nggak terlalu banyak materi dari tugas ini. Kebanyakan dari tugas 2 tadi ya, lebih banyak, dan di tugas 3 ini tidak terlalu banyak. Jadi mungkin sampai sini aja. Kalaupun memang ada yang mau ditambahkan, bisa ditanyakan ke saya, nanti bisa saya tambahkan di updateannya nanti di video berikutnya. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.